Ayo, ke kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah bergabung dalam meeting kelas materi hari ini tentang kerajinan berbasis bahan campuran. Hari ini Ibu akan ditemani oleh ibu kita tercinta, yaitu Ibu Supriyatin. Ya, Ibu mengajar di kelas 9E, F, GH, dan Bu Atin di A, B, C, D. Ya. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah, selalu memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 dengan cara yang sudah tidak asing lagi, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Jangan lupa makan yang sehat dan be happy ya. Oke, ada Elsa Widiatna, kelas berapa? Mohon dicantumkan kelasnya. Alivia, Aji, Muhammad, kelas ya. Oke, yang belum mencantumkan nama kelasnya ada Tresna 9A, Nada, Bayu. Oke. Intan. Iya. Nafa, Hesti, Brahmanto. Amri, Alfia. Ya, yang belum mencantumkan nama kelasnya, mohon dicantumkan supaya Ibu bisa tahu. Tojan, kelasnya belum ada. Nabila, Muhammad Ari, Aji Prasetya. Kita, Hairun ada. Tobiatul, Amri. Iya, sudah ada yang mengantuk nih, Tresna mengantuk kan? Faiza, mana kameranya? Sudah disiapkan alat tulisnya atau hanya direkam dalam otak kalian saja juga boleh. Izar Fadila, Salsabila, Bayu Sadewa, Melani. 9A, B, C, D, mana nih? Biar Ibu tambah kenal. Siti, terima kasih sudah bergabung. Tiara, Muhammad Adi. Muhammad Adi kelas berapa nih? 9C ya. Anaknya Bu Celia. Oh, 9A, 9 apa ya? D ya? Alfia? 9. Tojan, 9G. 9G. Alivia Refni. Kelasnya ya? 9 ya? Kan tadinya 9. Saya FGH. Siap-siap. Mohon dinyalakan kameranya. Nanti kita pada waktu Ibu menjelaskan materi, kalian bersabar untuk di-mute. Kemudian jika ada pertanyaan, kalian harus sudah on lagi. Alisa, Nabila, Aji, Amri, Silvi, Rizal. Belum muncul nih, Retno. Apa kabar? Oke, sudah bisa dimulai? Ya. Oke. Ya, video. Di-download. Paling atas. Ya. Oke, perhatikan semuanya. Ya.
Seno siap-siap. Elsa, Seno 9I. Iya, Bu. Ya, oke. Tunggu. Ya, paling atas. Oh ya, sebentar. Kelihatan? Kelihatan anak-anakku sekalian? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Oke. Bu. Siap, lanjut. Ini dulu nanti diklik sendiri ya. Sementara terlalu besar ya. Oke. Tadi dulu tanda. Back dulu. Back. Yang tadi tuh yang ada. Sebentar. Mana? Ya. Maksudnya ke depan tadi. Yang ada judul sesi 1 tuh. Ya. Nah, yang ini nanti stop. Oke, stop. Di semester 2, kalian akan belajar tentang kerajinan berbasis media campuran. Untuk materi ini, Ibu membagi menjadi 2 bagian. Untuk kesempatan pada hari ini, ada di bagian yang pertama. Apa itu media campuran? Ada yang tahu? Halo? Media yang menggunakan lebih dari satu bahan. Lebih dari satu bahan. Mengapa harus? Itu bahan dasar, Bu. Oke. Mengapa harus menggunakan media campuran? Apa alasannya? Karena bahan dasar yang utama itu lebih susah ditemuin tuh, Bu. Susah ditemukan. Berarti bahan dasarnya terbatas. Agar Apalagi? lebih unik. Agar lebih unik. Lebih unik, oke. Lebih estetis. Apalagi? Apa? Kalau kita lihatnya itu saja itu apa namanya? Agar tidak bosan. Agak bosan ya. Tidak monoton ya. Apalagi? Memiliki nilai jual yang tinggi. Nilai jual tinggi karena kita memiliki nilai estetika yang lebih baik. Oke. Wait. Tunggu, stop dulu. Ya. Geser tah. Ya. Ya. Jadi, media campuran itu merupakan proses pengembangan produk. Salah satunya kita harus memperhatikan beberapa teknik, kemudian ada yang harus diperhatikan melalui perancangan. Salah satunya dengan menggunakan media campuran. Alasannya tadi sudah kalian sebutkan. Yang pertama bahannya terbatas karena sayang, kemudian kita modifikasi menggunakan bahan-bahan yang lain. Yang kedua, tidak terlihat monoton. Yang ketiga, supaya kelihatan apa berarti? Lebih menarik atau unik. Ya, tujuannya apa sih? Kita harus mencoba membuat sesuatu menggunakan media campuran. Prinsipnya apa? Apa yang bisa dirubah?
Apa yang bisa dirubah? Kita akan mendapatkan apa? Perubahan apa pada waktu? Ya, pada waktu kita menggunakan satu atau dua lebih dari bahan dasar kerajinan. Kegunaannya bisa bertambah. Bertambah, apa lagi? Hmm, Ayo kita belajar bersama-sama. Apa kira-kira? Perubahan apa saja yang bisa didapatkan pada waktu kita menggunakan teknik kerajinan berbasis media campuran? Apa yang berubah? Satu. Perubahan fungsi, Oke, selain fungsi. bentuk, Bentuk, apa lagi? warna, Warna. Terus? tekstur. Oke, terakhir volume. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Kita harus tahu dulu alasannya mengapa sih kita menggunakan kerajinan berbasis. Perubahan bentuk aslinya, Bu. Perubahan bentuk aslinya, betul. Alasannya tadi sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan apa sih pengertian dari kerajinan berbasis media campuran. Oke, perhatikan. Hai adik-adik, bertemu kembali pada video kali ini kita akan membahas tentang kerajinan berbasis media campuran. Menurut pengertiannya, kerajinan berbasis media campuran. Oke, buatin. Merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan. Ini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Itu pengertian dari media campuran. Jelas anak-anak, semoga jelas ya. Itu intinya adalah merubah bentuk sebuah benda. Tadi alasannya sudah dijelaskan, kemudian perubahan bentuknya juga sudah, dari mulai bentuk, warna, kemudian tekstur, volume, dan seterusnya. Berikutnya adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan. Kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Oke, itu dijelaskan kembali dalam video. Prinsip kerajinan berbasis media campuran ada 5, yaitu Prinsip selanjutnya pada prinsip kerajinan berbasis media campuran. Pertama atau satu, merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Ada yang bisa menjelaskan ke Ibu untuk poin 1? Maksudnya apa nih? Yang lain? Ada Randy, Hesti, Izan? Ada? Ada yang mau mencoba menjelaskan ke Ibu? Izan? Atau yang lain? Alisa, Bu. Ya, Alisa. Oke. Misalnya bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. Oke, betul. Jadi harus diperhatikan pada waktu kita menggunakan media campuran misalnya. Gita, Bu. Oh, Gita. Oke. Coba Gita. Langsung bicara, ya. Gita, dipersilakan. Menghilang nih. Yang lainnya? Poin 1 dulu. Oke, lanjut berikutnya. Buatin. Yang kedua apa kira-kira buatin? Yang kedua yaitu Kameranya dinyalakan ya, on ya.
Seno mau jawab yang poin kedua? Tunggu ya. Kembali ke yang kedua. Tadi yang pertama itu ada bahan yang kira-kira mengandung unsur kimia, harus diperhatikan. Salah satunya untuk menghindari korosi, berkarat. Jadi harus disesuaikan. Yang kedua. Oh no, ini Bentar. nih. Kedua. Terus, ya. Ini yang mau dijelaskan. Ya. Oke, buatin. Yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Jelas belum? Dari berbagai jenis, berarti menggunakan lebih dari satu bahan. Jelas, Bu. Oke, berikutnya. Dari berbagai jenis. 3. Bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Mana? 4. Yang tadi. Masing-masing bahan Santai yang memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung. Yang ketiga dulu tadi. Ya, mundur. Yang ketiga. Oke. Bahan yang dapat diulangi. Ya. Yang ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa itu homogen, apa itu heterogen? Kalian sudah belajar IPA dengan Seno, Bu. Oke, ya, siap. Seno. Seno, siap. Bahan Ya. yang terdiri dari homogen atau heterogen, misalnya bahan alam dengan bahan alam, Oh, bahan no. buatan dengan bahan buatan. Pengertiannya dulu deh. Apa sih homogen? Apa sih heterogen? Kalau bahan homogen itu bahan yang dari alam, heterogen itu yang buatan, Bu. Oke, ada yang mau menambahkan lagi pendapat dari Seno? Kita jelaskan dulu. Ada yang lain? Mana nih dari kelas A, B, C, D, biar Ibu tambah kenal. 9F, mana nih? Ada yang mau menambahkan pendapat Seno? Oke, homogen itu artinya memiliki sifat yang sama. Sedangkan heterogen adalah memiliki sifat yang berbeda. Tadi Seno sudah menjelaskan. Dilanjutkan Seno. Bahan yang homogen. Contohnya. Secara umum saja dulu. Bahan yang homogen itu bahan alam dengan bahan alam. Ya. Atau bahan buatan dengan bahan buatan. Oke. Kalau yang heterogennya, kalian Bu? Ya, yang heterogennya? Kalau yang heterogennya itu bisa bahan alam dengan bahan buatan atau bahan buatan dengan bahan. Oke, bagus jawabannya. Ada yang mau menambahkan atau Ibu kira sudah jelas ya? Ibu ulangi sekali lagi. Kalau homogen adalah memiliki sifat yang sama, contohnya tadi, terbuat dari alam, dipadukan dengan yang dari alam yang lain. Kemudian yang heterogen, itu dari alam dan buatan. Jadi mix. Oke. Selanjutnya, prinsip kerajinan berbasis media campuran. 4. Masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah produk kerajinan.
Sepertinya yang poin 4 itu sudah sangat jelas. Kita lanjutkan ke poin 5. Penggabungan yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan Ya, jadi prinsip kerajinan berbasis media campuran itu tidak hanya memadupadankan, tidak hanya mencampur saja. Tetapi kalian harus memperhatikan kelima prinsip tadi. Mau apa yang dicampur, bagaimana sifat bahan itu, kemudian bentuknya, sehingga terjadi satu bentuk kesatuan dan harmonisasi dari hasil produk kerajinan berbasis media campuran. Lanjut. Sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Adapun strategi kerajinan berbasis media campuran ada dua, yaitu stilasi dan deformasi. Oke, masih tadi. Menyederhanakan strategi kerajinan berbasis media campuran ada dua, yaitu stilasi dan deformasi. Oke, berarti Ibu lagi strategi kerajinan berbasis media campuran itu ada dua, sterilisasi dan deformasi. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa sih stilasi? Kita bahas yang pertama dulu. Oh, Bu. Oke, stilasi. Stilasi adalah teknik mengubah bentuk Ya. asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah. Dari berbagai arah. Itu stilasi. Saya, Bu, Gita, Bu. Oke, Gita. Ini. Oke, Gita. Ya, stilasi. Kit, ini masih Wafa. Kita keluar lagi. Yang lain? Informasi tak, Bu? Oh, itu yang Kita, stilasi. Bu. Ya, pengertian stilasi dulu apa itu? Kita, Bu. Ya, kita. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan dengan berbasis media campuran. Oke. Jadi, prinsipnya stilasi adalah apa tadi? Merubah, menyederhanakan bentuk. Baik dengan cara menambahkan atau mengurangi. Oke, buatin boleh dilanjutkan apa sih pengertian stilasi? Kita lihat pada layar HP kalian, pada layar monitor kalian. dan deformasi. Menyederhanakan bentuk produk dengan mengurangi atau menambah bentuknya jika dirasa kurang Oke. Berikutnya adalah bentuknya jika dirasa dengarkan kurang diulang. menarik disebut stilasi. Sedangkan merubah bentuk deformasi yaitu merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru dan permanen. Ya, ada pertanyaan? Sepertinya sangat jelas. Jadi perbedaannya, kalau stilasi itu menyederhanakan, bisa dengan cara menambah atau mengurangi. Sementara kalau deformasi, merubah bentuk menjadi permanen. Ada yang mau bertanya? Sepertinya jelas semua nih, udah pinter-pinter ya. Alfia mau bertanya ke Ibu? Elsa? Tidak, Bu. Oh, tidak. Jelas ya Elsa ya? Jelas, Bu. Oke. Retno? Sama dong dengan Ibu nih. Retno Adriani, Ina.
Tidak ada ya? Oke, ada Sozan, ada. Kita lanjutkan. Hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru dan permanen Ya, jadi disebut gantian. deformasi. Pada stilasi, prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perencanaan yaitu Kita lanjutkan. Pada stilasi, prinsip yang harus dilakukan dalam tahap rancangan. Pertama, pesan eksplisit pada produk harus jelas. Apakah sebagai produk fungsional atau sebagai produk hias. Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, Ibu yang bertanya. Ada? Apa itu eksplisit? You know? I don't know, Mom. Apa eksplisit? Kalian membaca bahwa ada beberapa prinsip. Salah satunya harus eksplisit, harus benda fungsional, dan seterusnya. Apa kira-kira eksplisit? X itu apa X? Eksplisit. Harus kelihatan bagaimana? Halo? Pesan yang menuju keluar, Bu, yang menginformasikan kepada orang-orang yang di luar. Yang di luar. Dari yang di luar bukan orang pengrajin, bukan yang membuatnya. Iya. Ada yang lain yang mau berpendapat ke Ibu? Alisa, Bu. Oke, Alisa. Artinya jelas. Bentuknya jelas. Mana Alisa? Oke. Jadi eksplisit itu bentuknya jelas. Tidak berbelit-belit. Kembali ke, ya, belum selesai. Ya. Di sana ada tertulis, apakah sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias. Apa bedanya? Berarti nanya terus ya. Ya, Randy, oke. Nomor 1. Kalau produk fungsional itu jadi produk yang bisa digunakan. Yang bisa digunakan, memiliki fungsi. Kalau Iya, produk kalau produk hias bisa untuk pajangan, untuk mempercantik rumah. Mempercantik rumah, pajangan. Berarti nilai apa yang lebih dominan? Fungsional. Estetika. Ya, estetikanya. Jadi dari segi seninya, keindahannya ya Bu Ati. Oke, selanjutnya poin yang kedua. jelas apakah sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias. 2. Pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan. 2. Pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan. Apakah produk kerajinan membawa pesan informatif atau prestis. Oke, apa itu implisit? Lawan kata dari eksplisit tadi. Ayo supaya tahu, kalian supaya jelas. Pada waktu kita membaca sesuatu, ada kata-kata yang kira-kira belum dipahami, itu harus paham betul. Apa implisit? Hesti belum muncul. Herunisa. Muhammad Yoga. Seno, Bu. Seno. Ya. Ya, Seno. Pesan implisit adalah penyampaian secara tidak langsung di mana maksud dan isinya tidak terkesan jelas. Lebih tersirat, Bu. Tersirat. Tidak tersurat ya? Iya. Oke, ada yang lain? Ibu tunggu. Elsa Widiatna nih belum bersuara ke Ibu. Ayo nih. Ibu Puja, Ibu. Ya. Puja. Kata-katanya tuh variabel atau tak bebas? Bebas. Ya. Kan Ibu hanya bertanya dulu, apa sih implisit supaya tahu bahwa prinsip yang harus diperhatikan harus implisit selain eksplisit tadi. Kalau eksplisit jelas, tidak berbelit-belit. Kalau implisit, ya Puja? Tidak jelas, Bu. Tidak jelas. Oke. Ada tambahan lagi? Yang lain?
Terlalu berbelit-belit, Bu. Tidak berbelit-belit. Terlalu berbelit-belit. Oh, terlalu berbelit-belit. Ada yang lain? Kresna, mana suaranya? Hairunisa? Kameranya di-on kan, yang belum on? Jadi apa itu implisit? Bu, Bu. Oh ya, Fitri, Amalia. Tidak dinyatakan secara jelas, Bu. Diulang? Tidak dinyatakan secara jelas. Tidak dinyatakan secara jelas. Artinya, implisit itu adalah makna yang terkandung di dalamnya. Tadi Bu Atin sudah menjelaskan. Apa katanya yang implisit itu? Harus informatif dan memiliki prestis. Apa itu informatif? Urutno takon baik tuh ya. Biarkan kita belajar bersama-sama. Apa informatif? Bersifat memberi informasi, Bu. Oke, betul. Siapa nih? Bersifat memberi informasi. Sena bersifat memberikan informasi. Sedangkan prestis? Yang lain? Kalau prestis itu untuk kebanggaan atau ke sebuah apa ya, Bu? Kayak barang yang menunjukkan kalau misalnya ini mewah, berharga gitu, mewah. Mewah. Ya, benar. Ya. Jadi selain tadi bentuknya jelas, juga memiliki makna, memiliki informatif, kemudian memiliki rasa bangga, mewah. Misalnya di beberapa jenis perhiasan atau kerajinan yang lain yang memberi kesan, wih keren banget, mewah sekali. Nah, seperti itu. Sepertinya jelas. Kita lanjutkan berarti. Yang ketiga. Apakah produk kerajinan membawa pesan informatif atau prestige? 3. Bahan yang tersedia sejak awal dapat Bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. Namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Ya, sepertinya ini sudah jelas menurut Ibu. Oke, lanjut yang keempat. Menjadi modal perancangan produk kerajinan. Namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan tersebut. 4. Produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Apakah bentuknya gambar ataupun bentuknya langsung. Ya, materi asal. Ya. Dengan penyederhanaan bentuk tadi. Kita masih stilasi ya. Yang kelima. Materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Apakah bentuknya gambar ataupun bentuk langsung. 5. Perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Berikut contoh kerajinan berbasis media campuran yang ditambah bentuknya. Oke, contoh kerajinan berbasis media campuran yang ditambah bentuknya. Siapa yang bisa menjelaskan antara gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan? Dengan bahan dasar yang sama, kemudian berbasis media campuran, muncul bentuk kerajinan yang lain. Oke. Alisa, ya. Produk hiasan meja dari bahan kerang awalnya hanya diletakkan begitu saja, dengan tambahan aksen seperlunya sebagai hiasan lemari atau meja. Namun, dengan lebih kreatif, selain dipadukan dengan bahan logam, produk kerajinan fungsi hias ini ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki, sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik. Selain itu, ragam hias yang ditetapkan juga sangat indah dan detail. Oke, kira-kira gambar apa sih tadi? Hiasan kerang. Kerang. Kalian bisa lihat. Dari kerang, Bu. Dari kerang.
Kalian bisa lihat itu yang namanya kerang, ada pengrajin kerang yang sangat sukses di daerah Pleret. Sesekali setelah pandemi berlalu kalian bisa berkunjung ke sana. Kalau yang Ibu contohkan di gambar, itu adalah bentuk perubahan. Apakah itu dengan cara menyederhanakan, mengurangi, atau menambah, sehingga benda kerajinan tadi lebih menarik. Ada yang lain berpendapat selain Alisa? Dari gambar yang Ibu tampilkan tadi. Yang lain? Mana nih? Kresna? Faiza? Seno, Bu. Ya. Gambar kerang tadi, maaf ya Bu, terlalu Tidak banyak. apa-apa, tidak apa-apa. Oke, it's okay. Gambar kerang yang tadi menunjukkan kalau misalnya limbah kerang bisa diganti dan bisa diubah menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan uang dan juga bisa menghasilkan mata pencaharian baru dengan mengubah dan juga memasukkan bahan-bahan lain, bahan campuran untuk menjadi bisa menghasilkan uang. Ya, jadi kita berkreasi, berinovasi, sehingga benda kerajinan tadi menjadi lebih menarik, memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari biasanya. Maksudnya begitu ya, Seno ya? Yang lain, yang mau bicara sama Ibu hari ini? Dari masih gambar yang tadi? Ya. Ada yang lain? Andika, Siva, Aji, Aji. Retno, belum bicara sama Ibu nih? Zaldi. Ada lagi? Ibu tunggu satu orang lagi berpendapat, memberikan komentar perubahan dari bahan dasar kerang menjadi jenis kerajinan yang lebih menarik. Yang terlihat di sebelah kanan. Ya. Ibu tunggu. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi yang lain. Ayo, kalau belajar dengan Ibu jangan diam saja. Ayo kita bicara banyak, kita sharing. Kalian pasti punya pendapat, tetapi ada yang belum berani, ada yang deg-degan, ada yang gemeter. Kita coba. Ditunggu. Melani. Ada yang mau berpendapat lagi? Tiara, ini gambar lemari. Ada? Oke. Dias. Andika, mana nih anak-anak Ibu nih? Rizal, Bayu, yuk, Bayu. 9A dengan D mana nih? Biar Ibu kenal, tambah kenal. Hesti. Alivia. Ayo, capek ya, Faiza. Alvia, oke. Ibu ingin dengar pendapatnya. Ini? Ya. Let's go. Bingung ya? Ya. Oke, berikutnya. Tidak ada yang mau bersuara. Sebetulnya masih banyak, tidak hanya dari kerang. Seperti yang tertera di buku paket kalian, kalau kalian pernah mencoba melihat, itu ada hiasan dari Bali, topi penari yang kemudian disederhanakan, dirubah menjadi fungsi yang berbeda. Selanjutnya, Bu Seli. Selanjutnya, berikut gambar contoh kerajinan berbasis media campuran dengan menyederhanakan bentuk.
saya ke bentuk yang kedua yang lebih sederhana. Yang ini ya, bisa dilihat dari bentuk yang kedua kelihatan lebih sederhana tetapi lebih menarik, lebih bagus, lebih indah. Oke, Ibu ingin dengar pendapatnya dengan gambar yang kedua ini. Ada yang di sebelah kiri, kemudian dibandingkan dengan yang di sebelah kanan. Wah, diem semua nih. Seno, Bu. Oke, siap. Dengan penyederhanaan kaca yang di bagian kiri, jadi itu membuat suatu bentuk yang baru dan menambah estetika dibandingkan hanya bentuk kaca lempengan yang besar dan mudah pecah, Bu. Ada yang lain? Terima kasih, Seno. Mantap. Mana nih? Harus ditunjuk. Kalau sama Ibu sih tidak boleh ditunjuk. Kalian harus punya target. Paling tidak, satu semester pernah 1 kali bicara dengan Ibu. Oh ya, apakah itu bertanya, menjawab pertanyaan, atau membantu temannya untuk menjawab. Ada? Sepertinya tidak ada nih Bu Atik. Alivia nih, Alvia, Ibu pengen dengar pendapatnya. Ibu soalnya nggak pegang kelas ABCD nih. Alvia? Iya, Bu. Oke, dari gambar yang tadi. Keren. Oke, ya. Apa kira-kira? Jangan grogi dong. Ketemu artis ya. Ya. Dari gambar yang tadi, Ya. yang awalnya sederhana dibuat menjadi lebih wow gitu, Bu. Lebih bagus. Lebih indah. Lebih indah. Oke, lebih berestetik ya. Artinya tidak monoton. Bahwa yang kita lihat adalah kerang baik. Kemudian kita modifikasi, kita mencari inovasi supaya bentuk kerang itu lebih menarik. Kalau sudah menarik, sudah dipastikan memiliki nilai estetika tinggi dan nilai jual lebih dari yang biasanya. Oke. Ada lagi? Ibu tunggu. Maunya sih nggak main tunjuk. Kalau ditunjuk, ada? Oke, lanjut. Berikutnya. Masih. Contoh deformasi seperti pada gambar. Pada gambar merupakan produk kerajinan yang terbuat dari bahan kayu. Meskipun tidak terlihat jelas paduan bahan yang digunakan, namun sesungguhnya kursi ini memiliki campuran bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa hingga tidak nampak. Fungsinya sebagai kursi, namun bentuknya sudah dirubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. Tetap dulu ganti. Selanjutnya ada produk. Berarti mau jelaskan? Perhatikan anak-anak. Itu memiliki fungsi sebagai kursi atau untuk tempat duduk. Kalau dilihat dari gambar, kenapa sih harus, kalau orang bilang, duh reka-reka pisan ya, ada kursi baik. Ternyata ada yang memiliki nilai seni. Salah satu alasannya adalah karena kita manusia itu biasanya ingin senang, ingin bahagia, lebih dari biasanya. Kalau kemudian kita melihat kursi itu dengan bentuk yang itu-itu saja, kelihatan kurang menarik. Sebetulnya contoh kursi yang dari kayu itu banyak. Ada yang dari akar, berikut mejanya. Kemudian dari bahan itu kita modifikasi. Seperti yang terlihat pada gambar. Fungsinya sama. Agar tidak monoton ya, Bu? Tidak monoton, betul. Kan kita pengennya senang. Kalau lihat yang itu-itu aja, rasanya yang lain dong. Ya atau ya?
Ada yang mau berpendapat? Ibu ingin dengar pendapatnya dulu. Selain Seno, tunggu Seno. Baru Ya mau. Bu, jadi kayak bikin bosan. Oke, Gita. Mana dari Iwan? Ya, Git. Ada? Nah, ya. Ya, Git. Jadi si kursi itu tuh Bu kayak lebih estetik gitu, jadi nggak mudah bosen dilihat dan kalau dijual juga harganya bisa fantastis gitu Bu. Asik. Punya nilai tersendiri ya, punya nilai. Iya Bu. Oke. Yang lain? Seno, Bu. Randy, Bu. Ya, Randy. Siap. Jadi kalau kerajinan campuran tuh ada yang dirubah tapi masih memiliki fungsi utamanya, dan juga Ya. ada yang benda yang dirubah tapi tidak dipertahankan fungsi utamanya. Ya. Jadi masih memiliki fungsi yang sama. Yang dirubahnya itu hanya menyederhanakan dengan cara menambah atau mengurangi atau merubah bentuk yang masih permanen. Tadi ada stilasi, ada deformasi. Yang lain? Ibu tunggu pendapatnya. Ayo, Tresna nih belum nih. Nabila, Izar, Zaldi. Mana tadi menghilang sepertinya. Herunisa, Retno. Jangan liatin Ibu terus, saya sesama Retno. Harus bisa berpendapat. Ibu tunggu Retno sekarang. Ya, dari gambar yang tadi. Ya. Oke, Retno. Ya. Ayo. Retno Inayatur Rohma Adriani. Oh, salah. Ya, Neng. Jadi, tadi kan ada bentuk kursi. Memiliki fungsi yang sama. Merubah, tetapi permanen. Kira-kira pendapat Retno dengan gambar tadi apa ya? Lebih menarik Bu. Lebih menarik. Kalau sudah menarik biasanya tertarik. Kalau sudah ingin memiliki, oke. Biasanya memiliki nilai lebih dari yang biasanya. Kalian juga harus menarik. Mohon maaf, tidak untuk menarik lawan jenis, tetapi kalian bisa menunjukkan, inner beauty-nya. Oh iya, menarik, tertarik. Tetapi kita bukan masang untuk orang lain tertarik. Oke, ada yang lain? Seno sepertinya mau berpendapat lagi. Ya. Berikutnya sepertinya masih ada satu lagi. Ya. Ini masih contoh deformasi. Sebagai kursi, namun bentuknya sudah dirubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. Selanjutnya ada produk. Gambar apa kira-kira ya? Mangkok, Bu. Mangkok. Kalau mangkok biasanya terbuat dari bahan apa? Keramik, plastik. Keramik, plastik. Kaca. Banyak. Kristal, melamin. Apa lagi? Aluminium. Aluminium, seng. Yang kayak resin tentara itu, Bu. Nah, itu dia. Yang waktu kita camping ya, kelas 7 ya. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan dari gambar tadi? Kok Seno ada? boleh, Bu? Ya? Seno boleh? Boleh.
Terlalu banyak komen. Ya, jadi gini Bu, kalau mangkok tersebut biasanya dipakai untuk wadah makanan atau mungkin tempat-tempat untuk menyimpan sesuatu. Ya. Tetapi ini karena deformasi, fungsinya bisa menjadi mangkok seperti biasanya ataupun menjadi fungsi yang lainnya seperti tempat lilin atau yang lain-lain. Oke, yang lain. Bagaimana pendapat kalian? Komentar kalian tentang gambar tadi. Tadi kalian sudah jelas bahwa itu adalah gambar sebuah mangkok yang terbuat dari keramik. Tetapi kok modelnya berbeda? Itu adalah salah satu bentuk kerajinan berbasis media campuran. Itu sangat banyak. Yang lain? Randy, Bu. Randy. Jadi kalau mangkok tadi, kalau mangkok yang biasa kan biasanya cuma kayak gitu-gitu aja. Jadi kalau misalnya bagus gitu, fungsinya lebih banyak, bisa untuk menaruh buah-buahan, bisa juga untuk dekorasi di ruang tamu juga, Bu. Jadi bisa untuk menambah estetika. Iya. Ya, fungsi hiasnya. Jadi bisa benda fungsional atau juga benda hias. Saya nggak dipakai nih, tapi bisa dipajang, bisa dilihat di ruang tamu. Ada yang lain? Seno, Randy, Gita, Alivia tadi sudah. Yang lain? Anak-anakku tersayang. Mana nih suaranya? Oke. Kalau tidak ada, Ibu ingin mendengar beberapa kesimpulan yang bisa kalian dengar, yang bisa kalian sampaikan pada materi hari ini. Siapa yang mau berpendapat? Kita berbicara di sesi 1 tentang materi kerajinan berbasis bahan campuran. Apa yang kalian simpulkan dari pertemuan hari ini sebelum Ibu menjelaskan kesimpulan untuk materi hari ini? Yuk. Ya, apa itu media kerajinan berbasis media campuran? Prinsipnya apa saja? Caranya apa saja? Contohnya apa saja? Seno, 1 poin saja. Jadi gini Bu, kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang berbahan dasar lebih dari 1. Ya. Dan juga tadi ada prinsip-prinsipnya. Bentar, mana tadi? Mana tadi? Ada beberapa prinsipnya. Kalau yang pertama itu merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu. Yang kedua, bahannya itu terdiri dari berbagai jenis. Yang ketiga itu bahannya antara homogen dan heterogen. Lalu yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik tersendiri yang mendukung estetika dari sebuah produk yang dibuat. Yang kelima? Lalu yang kelima, penggabungan bahan harus dilakukan dapat menyatu sehingga terjadi kesatuan dan keharmonisan di dalam produk tersebut. Dan juga ada juga stilasi. Stilasi yang dilakukan itu yaitu menyederhanakan bentuk dengan menambah atau mengurangi bentuk pada produk kerajinan berbasis media campuran dengan tidak mengurangi fungsinya, Bu. Ya. Lalu ada juga deformasi. Banyak kali, Sen. Kebanyakan. Ada yang protes. Oke, cukup. Oke. Oke, yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kalian dapatkan hari ini. Serahin ke Randy, Bu. Randy, siap. Jadi lanjut Randy. Ya. Kerajinan campuran ini di sini para pengrajin dituntut untuk lebih berkreasi pada benda-benda yang banyak ditemukan. Jadi kayak misalnya mencampurkan bahan apa dengan bahan apa bisa menjadikan nilainya menjadi lebih tinggi lagi. Oke, ada lagi? Cukup? Yang Cukup, lain? Bu. Ya. Ibu tunggu yang lain.
Kesimpulan apa? Prinsip ini Bu, prinsip sitilasi Bu. Ya, prinsip yang Gita. Yang pertama yaitu pesan eksplisit pada produk harus jelas apakah sebagai produk fungsional atau sebagai produk hias. Yang kedua, pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan apakah produk kerajinan membawa pesan informatif atau prestik. Ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perencangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perencangan. 4. Produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan, bentuk harus disiapkan apakah bentuknya gambar ataupun bentuk langsung. Kelima, perhatikan penghematan bahan. Di sebelah ada. Memang ada jadwal bahasa Indonesia. Sebentar ya. Iya, Mbak Hana. Ada Mbak Hana nggak Mbak ya di sana? Mbak Hana? Lebih waktunya? Memang ada Indonesia ya? Sebentar. Iya, Gita lanjut. Kita suaranya, ya. Ini kayaknya. Oke, Gita lanjut sebentar lagi. Ibu selesai. Tapi nggak ada jadwal. Ya, menurut Gita gimana? Ya. Ini apa nih? Langsung aja ya. Ini sepertinya GCR ya. Volumenya apa dimatikan? Oh, jangan atuh. Ya. Perhatikan anak-anakku sekalian kelas 9. Jadi materi hari ini adalah materi kerajinan berbasis campuran. Jadi harapan Ibu, ya. Udah kita, oke. Harapan Ibu, seperti program pemerintah, itu ada yang namanya menteri yang menangani pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi salah satu pendukung untuk meningkatkan daya tarik di pariwisata Oke. Di foto dulu ya. Ya. Jadi kalian harus berkreasi dan inovatif. Oke, siap. Di-on-kan dulu kameranya. Ya, di foto dulu.